Ini kelihatan semua nggak Oke, layar? kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufazzar Rafiki dari Teknik Metalurgi Material Angkatan 2017, anggota aktif IKM FTUI 2017, di sini sebagai Ketua Umum MPM FTUI 2020. Tes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Teknik. Perkenalkan, nama saya Izadin Ibrahim Iman dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2017, anggota aktif IKM FTUI 2018, dan di sini berdiri sebagai Wakil Ketua Umum 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rian Absar Ilmi dari Program Internasional 2018, anggota aktif IKM FTUI 2018. Di sini berdiri sebagai Wakil Ketua Umum 2 MPM FTUI. Oke, baik di sini izinkan kita bertiga untuk menyampaikan LP dari Pimpinan Umum MPM FTUI tahun 2020. Oke, langsung bisa di next ajian. Oke, ini mungkin untuk sekedar daftar isinya aja. Untuk di LP ini ada nanti memperlihatkan ya, pimpinan umum tahun ini. Baru nanti ada pembagian job desk dari ketiga pimpinan umum di MPM FTUI. Kemudian ada pencapaian pimpinan umum, evaluasi dan renstra, lalu ada penutup. Adin, silakan. Oke, selanjutnya ini adalah foto dari kita bertiga, pimpinan umum. Nah, sebenarnya pimpinan umum itu apa sih? Itu adalah sebagai kepala dari MPM FTUI, yang di sini bertanggung jawab atas beberapa job desk yang tidak dipegang oleh komisi yang ada di MPM FTUI. Selanjutnya. Oke, di sini saya sendiri sebagai ketua umum memegang job desk sebagai bertanggung jawab atas kinerja MPM FTUI secara umum, lalu rapat koordinasi ketua lembaga, baru koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan, hadir pada undangan, menghadiri legiun, terus koordinasi juga dengan pimpinan komisi. Next. Kemudian ada sebagai sahabat komisi dari Komisi Pengawasan, Evaluasi, dan Pengembangan Lembaga, lalu juga menjalin hubungan dengan lembaga eksekutif di tingkat IKM UI, lembaga legislatif di tingkat IKM UI, baru juga memegang tanggung jawab untuk badan kelengkapan atau divisi Kominfo, kemudian mengambil keputusan tertinggi dalam keadaan mendesak di IKM FTUI, lalu ada mengkoordinasikan lembaga IKM FTUI dalam penyelesaian sengketa, mensosialisasikan TAP MPM FTUI kepada warga IKM FTUI, dan yang terakhir sebagai penanggung jawab atau SC dari keterlaksanaan riset IKM. Next. Oke, selanjutnya ini adalah job desk dari Wakil Ketua Umum 1 tahun ini. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas sistem penjagaan internal MPM FTUI dengan badan kelengkapan yang bernama internal MPM FTUI. Lalu yang kedua itu adalah bertanggung jawab atas perancangan timeline pada MPM FTUI serta penjagaan atas timeline tersebut. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab terhadap pemberdayaan staf yang berkoordinasi dengan pimpinan komisi dan fraksi MPM FTUI. Selanjutnya yang keempat adalah bertanggung jawab dalam penilaian dan evaluasi terhadap seluruh produk komisi di MPM FTUI dengan ketua umum. Selanjutnya yang kelima adalah bertanggung jawab atas pengukuran dan penilaian pencapaian visi dan misi MPM FTUI. Lanjut. Yang keenam, itulah bertanggung jawab atas rapat koordinasi Sekretaris Umum IKM FTUI bersama dengan Sekretaris Umum BEM FTUI. Lalu yang ketujuh adalah mengkoordinasikan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkup IKM FTUI bersama komisi yang ada di MPM FTUI. Baik, selanjutnya ada job desk dari Wakil Ketua Umum 2. Saya pertama bertanggung jawab atas pengarsipan MPM FTUI, lalu bertanggung jawab atas inventarisasi terhadap skala barang milik MPM FTUI. Ketiga, bertanggung jawab atas pembuatan format dan koordinator pelaksanaan notulensi dan presensi MPM FTUI, baik di pleno, komisi, maupun fraksi.
Keempat, melakukan pencerdasan terkait format kesekretariatan terhadap wakil ketua komisi dan wakil ketua fraksi. Kelima, bertanggung jawab atas keuangan internal MPM FTUI, baik kas maupun dana lainnya yang sesuai dengan landasan IKM FTUI. Keenam, menjaga dan mengontrol anggaran atau cash flow internal MPM FTUI. Selanjutnya, bertanggung jawab atas terlaksananya pemira IKM FTUI sebagai steering committee. Ke-8, bertanggung jawab atas pembuatan dan pengontrolan kurikulum kaderisasi MPM FTUI. Terakhir, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembuatan dan penanaman kurikulum kaderisasi MPM FTUI bersama Wakil Ketua 1. Berikutnya ada kondisi internal dari pimpinan umum. Ini untuk koordinasi antar pimpinan dengan pimpinan, evaluasinya di antar komisi, koordinasi dengan Komisi Finansial dan Pendanaan sudah cukup baik dengan alur koordinasi melalui grup line, PIMFI, dan Sakom PU sesuai dengan perencanaan dan evaluasi akhir tahun. Lalu untuk Komisi Kemahasiswaan juga cukup baik, sahabat komisi mengikuti beberapa rapat komisi dan koordinasi melalui chat dengan pimpinan komisi. Lalu koordinasi dengan Komisi Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan, lembaga sudah sangat baik. Total sahabat komisi dari PU telah mengikuti 30 dari 31 rapat kolega. Di dalam PU, pimpinan umum berkoordinasi sangat baik meskipun terkadang terdapat perbedaan pendapat, namun hal tersebut merupakan salah satu dinamika berargumen. Kedua, pada beberapa waktu tertentu terdapat pimpinan umum yang sulit dikontak dikarenakan satu dan dua hal lainnya. Namun hal ini tidak terlalu menghambat kinerja dari pimpinan umum dikarenakan sudah bisa untuk saling cover job desk satu sama lain. Pembagian job desk sebenarnya sudah dibagi berdasarkan TUS MPM FTUI 2020, namun terkadang beberapa job desk terdapat overlap dalam pelaksanaannya. Untuk rencana strategisnya, pembagian job desk harus sangat jelas dari awal, dan harus dilakukan follow-up dari job desk yang dipegang oleh pimpinan umum tersebut. Kedua, alur koordinasi dengan komisi harus sangat jelas disepakati di awal, antara kemauan pimpinan komisi tersebut dengan sahabat komisi dari PU agar tidak terjadi perbedaan pandangan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adin. Baik, selanjutnya ini adalah evaluasi koordinasi antara pimpinan dan anggota. Yang pertama adalah anggota sangat aktif ketika berdiskusi di rapat ketua dan sekretaris fraksi ataupun ketika sidang pleno. Keaktifan ini sangat membantu dalam mendinamiskan bahasan diskusi. Lalu yang kedua, kedekatan dengan anggota sudah sangat baik. Grup lain sangat membantu dalam mengeratkan kedekatan pimpinan dan anggota. Anggota pun tidak merasa sungkan untuk berbincang di dalam grup meskipun terdapat jarak angkatan. Isi dari grup pun tidak jarang hanya sekedar candaan ataupun berbincang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di MPM. Lalu yang ketiga, terdapat anggota yang kurang dekat dengan pimpinannya dan masih merasa sungkan untuk mengobrol ataupun dikarenakan dengan sifatnya yang pendiam sehingga pimpinan kurang bisa mengetahui kondisi dari anggota tersebut. Lalu rencana strategis dari kita bertiga adalah yang pertama, meningkatkan pertemuan baik online maupun offline, namun tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan di MPM. Hal ini bertujuan untuk agar anggota merasa nyaman berada di MPM. Lalu yang kedua, melakukan personal approaching jika ada anggota yang merasa kesulitan untuk beradaptasi di MPM. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah koordinasi antara pimpinan dengan anggota, lalu juga dengan staf. Yang pertama adalah staf menghadiri sebagian besar rapat, namun masih minim dalam menyampaikan pendapat. Hal ini bisa diwajarkan karena setidaknya staf mengetahui atmosfer diskusi dari rapat-rapat yang ada di MPM. Yang kedua, dalam beberapa pekerjaan, staf bisa bekerja mandiri karena sudah diberikan alur pengerjaan dari bidang yang mereka pegang. Lalu yang ketiga, terdapat staf yang cukup sulit untuk dihubungi ataupun menghilang dalam beberapa diskusi. Pekerjaan yang seharusnya dipegang oleh staf tersebut akhirnya tetap dikerjakan oleh pimpinan atau anggota. Lalu rencana strategis dari kita adalah yang pertama melakukan approaching secara personal dari pimpinan kepada staf agar staf merasa disambut ketika mereka berada di MPM. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan pada beberapa diskusi untuk mendengar pendapat dari staf agar menambahkan rasa percaya diri untuk berpendapat lagi di kemudian hari. Lalu yang ketiga, memberikan pencerdasan kepada staf tentang MPM, baik itu secara general ataupun mendetail terkait job desk yang dipegang oleh staf tersebut. Oke, lanjut ke Fazai.
Oke, jadi untuk segmentasi job desk di pimpinan umum itu secara garis besar dibagi menjadi 6, yaitu ada kesekjenan, internal, pengawasan pelaksanaan peraturan, riset kajian muker, pemilu raya, dan koordinasi eksternal. Yang nanti akan dijelaskan satu persatu untuk ketercapaian dari tiap segmentasi job desk yang ada. Langsung next aja. Baik, selanjutnya kesekjenan, mungkin langsung ke Rian aja. Oke, baik. Pertama, di kesekjenan ada bagian administrasi. Tujuannya untuk memastikan adanya kerapian arsip, ketepatan waktu, dan dokumentasi kegiatan lembaga. Gambaran pelaksanaannya mungkin pertama ada merancang format presensi dan notulen MPM FTUI, lalu memastikan seluruh rapat yang dilakukan oleh MPM terdapat notulen dan presensi. Ketiga, membuat format ketetapan MPM FTUI, memastikan ketetapan MPM FTUI diunggah dan dapat diakses oleh warga FTUI. Terakhir, melakukan inventarisasi terhadap segala barang yang dimiliki MPM FTUI. Untuk Adin, dipersilakan. Oke, selanjutnya bagian internal. Di sini adalah tujuannya. Divisi atau badan kelengkapan internal itu bertanggung jawab atas pengelolaan keberlangsungan internal MPM FTUI, termasuk di dalamnya hubungan antar fungsionaris dan pengembangan kelembagaan. Adapun gambaran pelaksanaan dari divisi internal adalah yang pertama, pembuatan perencanaan gerakan selama setahun kepengurusan. Yang kedua, pembagian sahabat internal untuk komisi. Lalu yang ketiga, penyusunan parameter penilaian HRE bersama dengan pimpinan MPM FTUI. Lalu yang keempat adalah follow up, rekap penilaian HRE internal dan eksternal TW1 dan TW3, serta appraisal MPM FTUI. Ini menjadi inovasi baru tahun ini. Lalu yang kelima, penyusunan program Prokom Tracking 2020 ini juga termasuk inovasi baru tahun ini di bagian internal. Lalu yang keenam, penyusunan detailing blueprint, ini juga termasuk inovasi baru MPM FTUI kepengurusan 2020. Lalu yang ketujuh, pelaporan hubungan internal komisi dari masing-masing sahabat komisi. Lanjut ke fase. Oh ya, sebelumnya ini adalah foto dari staf internal. Ini coba saya perkenalkan, ada Nopal di sebelah kiri, ya sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya di foto. Lalu ada Franz, ada Alsya, ada Farah dan Akif, lalu ada Teddy dan Rafli. Lanjut. Nah, ini ada juga Faris, lalu ada Jack atau Fahri. Faris nyempil di sini. Lalu ada Atalia atau Arab, lalu ada Said. Nah, total dari staf divisi internal itu adalah berjumlah 12 orang staf. Oke, langsung ke fase. Oke, selanjutnya ada divisi atau Badan Kelengkapan Kominfo, di mana tujuannya itu untuk melakukan branding dari MPM FTUI kepada warga agar warga dapat mengetahui bagaimana MPM FTUI 2020 itu berjalan. Jadi secara umum gambaran pelaksanaannya yang pertama ada membuat alur pembuatan publikasi di MPM FTUI, lalu yang kedua ada melakukan pembuatan desain berdasarkan konten yang telah diberikan, dan juga membuat template dari desain itu sendiri. Lalu yang ketiga ada melakukan publikasi di sosial media MPM FTUI, dan yang keempat berhubungan dengan stakeholder eksternal dari MPM FTUI. Next. Dan untuk staffnya sendiri terdiri dari 6 staff, ada Erik dari CPO 19, Mufti dari Mesin 19, Faris dari Metal 19, Faik dari Arsitektur 19, Alvin TI 19, dan Alisa dari PI 19. Dan mereka memiliki job desk masing-masing dan menjadi sahabat komisi atau sahabat kominfo dari tiap komisi yang ada di MPM FTUI. Next. Dan ini untuk hal baru yang ada di Kominfo MPM FTUI 2020, yaitu ada kilas balik IKM FTUI di mana akan dipost tiap akhir semester, dan tujuannya itu sebagai rangkuman dari apa yang telah terjadi di IKM FTUI selama beberapa bulan ke belakang. Oke, next. Selanjutnya mungkin untuk evaluasi dan renstra dari kesekjenan itu sendiri, sebenarnya secara umum bisa dikatakan kesekjenan atau badan kelengkapan yang dipegang oleh seorang pimpinan, oleh ketiga orang pimpinan umum itu tuh tidak terlalu efektif karena pimpinan umum sudah memiliki banyak job desk yang dipegang, sehingga terkadang divisi pada kesekjenan harus bekerja atau berjalan secara mandiri. Tetapi kalau misalkan untuk di Kominfo sendiri, dengan adanya alur pembuatan publikasi, si staffnya juga bisa berjalan sendiri dengan mengikuti alur yang ada. Jadi tanpa ada arahan dari pimpinan umum sebenarnya masih bisa berjalan. Lalu untuk divisi internal sendiri cukup efektif dengan controlling rapat rutin dan juga job desk yang jelas sehingga lebih terarah dari tahun-tahun sebelumnya.
Dan untuk teknis pelaksanaannya sendiri, evaluasinya sudah cukup baik karena ada alur pembuatan dari publikasi itu sendiri kalau untuk Kominfo. Namun seringkali pimpinan komisi meminta publikasi dari kepada Kominfo itu tuh terlalu mepet, yang padahal pada alur pembuatan publikasi itu maksimal H-3 sebelum di postnya publikasi yang telah diminta dari pimpinan komisi. Lalu untuk sendiri sudah cukup baik karena antusiasme dari staf meskipun dengan perubahan perencanaan yang sangat bertolak belakang, yang dimana kita sudah merencanakan offline tapi sekarang menjadi online. Namun pro contracting sebagai inovasi untuk program tahun ini tidak berjalan secara optimal. Dan untuk rencana strategisnya dari kita sebenarnya hanya menyarankan saja atau mungkin bisa ditimbang kembali untuk MPM 2021 yaitu membentuk struktur kesekjenan di MPM. Jadi PU hanya melakukan koordinasi saja terhadap kesekjenan tersebut tanpa memegang atau mengomandoi secara langsung. Oke, itu aja. Next. Lanjut ke Adin. Oke, lalu selanjutnya ini adalah secara internal, yaitu sidang pleno yang pertama. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah memenuhi kewajiban MPM FTUI yang tertulis pada tab mukar untuk mengadakan sidang pleno sekali dalam sebulan. Bertujuan untuk sosialisasi, berdiskusi, dan mengambil sebuah keputusan. Lalu gambaran pelaksanaan itu seperti apa? Yaitu kita menyebar jarkom bahwa akan diadakannya sidang pleno melalui ketua dan sekretaris fraksi untuk lalu disebar ke fraksi masing-masing anggota dari tiap fraksi sekaligus memberitahu apa yang akan dibahas pada sidang pleno yang akan mendatang. Lalu ini ada daftar sidang pleno MPM FTUI 2020, totalnya ada 23 sidang pleno. Di sini dapat dilihat sidang pleno ke-1 itu tanggal 9 Desember, lalu kedua tanggal 10, lalu tanggal 11 hingga 12, 13, dan 20. Pembahasannya dapat dilihat dan dibaca langsung di depan, yaitu yang pertama perkenalkan. Sorry, revisi dikit ya. Ini total rapatnya 25 sebenarnya, ini belum diganti. Jadi total rapat untuk sidang pleno sampai sekarang itu berjumlah 25 rapat pleno, sidang pleno. Oke, ya. Revisi 25. Di sini bisa dilihat pembahasan dari per masing-masing sidang pleno itu seperti apa. Bisa dibaca di depan layar. Lalu selanjutnya. Ini dari 14 hingga 19 tadi kelewat ya. Oke, ini 14 ke 19 itu ada penyikapan isu pandemi COVID-19 yang sempat kemarin menjadi penyikapan kita. Lalu pengetapan mekanisme perubahan proker, pengetapan dan pencerdasan KLB, update prokom dan bridging riset IKM, diskusi masa periodisasi, dan juga ada konsolidasi plus upgrading internal yang saat itu dihadiri oleh Sultan, mantan Ketua Umum MPM tahun 2018. Lalu selanjutnya ini adalah sidang pleno ke-20 hingga ke-25. Pembahasannya dapat dibaca juga. Itu ada pencerdasan terkait pleno dan komisi, ada pengetapan proker dan RKT TW3 serta TAP MADK, lalu ada pengetapan proker Mabim dan IKM Muda, lalu ada pengetapan IKM aktif, lalu ada penyeluhan GBPK sebelum RDP, lalu juga ada pengetapan GBPK 2021 dan farewell. Oke, selanjutnya bisa Rian bacakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya terdapat presensi sidang pleno MPM FTUI untuk fraksi dari Departemen Teknik Sipil sebagai berikut. Untuk ada Brevi Arix 100%, Altek Launus 95, Prakas 78, Rehan Diono 87, Rian Bari 82,61. Dan berikut adalah rekap kehadiran untuk fraksi dari Departemen Teknik Mesin. Kemudian dari Departemen Teknik Elektro, lalu dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material, selanjutnya dari Departemen Arsitektur untuk kelima anggotanya, lalu untuk Departemen Teknik Kimia, selanjutnya dari Departemen Teknik Industri, dan terakhir dari fraksi program internasional untuk presensinya sebagai berikut. Untuk rata-rata kehadiran 41 anggota MPM FTUI 2020, rata-ratanya sebesar 86,41%. Di dalam rapat-rapat mungkin ada rapat pimpinan, di sini ada rapat ketua dan sekretaris fraksi. Tujuannya adalah untuk mengkoordinir seluruh fraksi yang ada di MPM FTUI 2020
agar fraksi bisa berjalan sesuai dengan tugasnya. Rapat fraksi juga bertujuan untuk memberikan update kondisi dari setiap fraksi ataupun membahas sebuah isu sebelum dilempar ke sidang pleno. Gambaran pelaksanaannya, rapat ketua dan sekretaris fraksi ditentukan di rapat pimpinan umum, maksimal H-3 absen dan jarkoman sudah disebar di grup Rakasefrak, lalu rapat dapat diadakan melalui tatap muka maupun di platform online seperti Zoom, Google Meet, atau MS Teams. Presensi rapat ketua dan sekretaris fraksi MPM FTUI 2020, untuk setiap fraksinya terdapat perwakilan di setiap rapat ketua dan sekretaris fraksi. Jadi total kehadirannya 100%. Oke, selanjutnya ada rapat pimpinan dari pimpinan FMFT 2020, di mana tujuannya itu untuk mengkoordinir seluruh komisi yang ada di MPMFT UI 2020 agar komisi bisa berjalan dengan semestinya. Dan rapat pimpinan juga bertujuan untuk memberikan update ketercapaian dari tiap komisi ataupun membahas sebuah isu sebelum dilempar ke sidang pleno. Dan gambaran pelaksanaannya mencoba jarkom maksimal H-3 sebelum dimulai rapat pimpinan, sekaligus memberitahu materi yang akan dibahas di rapat pimpinan. Lalu kemudian dilaksanakan secara offline ataupun online tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Next. Dan ini untuk presensi dari rapat pimpinan FMFT 2020, bisa dilihat dari daftar yang ada. Next. Next. Juga presensi rapat pimpinannya. Dan ini sebenarnya sebagai intermezzo aja, di mana alur rapat di MPMFT UI tahun ini itu di awal bulan pasti selalu dibuka oleh rapat PU, kemudian dilanjutkan dengan rapat pimpinan ataupun rapat ketua fraksi tentatif bisa bergantian yang mana yang duluan, kemudian dibawa ke sidang pleno agar bahasan tujuannya sidang pleno ditaruh di akhir itu agar bahasannya lebih matang ketika dibawa di sidang pleno. Gitu. Ini yang seharusnya alur normalnya seperti ini, cuman terkadang kalau misalkan memang pada kondisi tertentu, terkadang sidang pleno yang duluan atau rapat pimpinan duluan dan sebagainya. Next. Oke, Adin, boleh. Oke, selanjutnya ini adalah evaluasi dan renstra dari bagian internal tadi, internal MPM. Dari keefektifan bentuk itu sudah sesuai. Lalu dari teknis pelaksanaan, yaitu yang pertama sering terjadi keterlambatan pada setiap rapat. Lalu yang kedua, pembahasan pada tiap rapat lebih matang dari tahun sebelumnya, karena ada alur rapat yang sudah menjadi kebiasaan MPM tahun ini yang sebelumnya sempat dipaparkan oleh Faza tadi. Lalu renstra atau rencana strategis dari kami selanjutnya adalah membuat room Zoom atau berada di tempat 30 menit lebih awal. Oke, selanjutnya koordinasi eksternal dari Faza yang pertama. Oke, yang pertama ada Kongres UI. Jadi Kongres Mahasiswa UI sendiri sebenarnya adalah sidang atau bisa dibilang sebagai lembaga ya konstitusional yang diadakan untuk membahas suatu isu yang sedang hangat dan menyelesaikan masalah yang ada di IKM UI. Bersifat insidental dan hanya wajib dilakukan satu kali selama kepengurusan. Dihadiri oleh DPM UI, BEM UI, MWA-UI, MMUI, Ketua Lembaga Legislatif Fakultas, dan Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas. Kemudian gambaran pelaksanaannya dari kita sebagai MPMFT UI sebenarnya hanya menunggu dari pimpinan Kongres saja. Dan ini sedikit intermezzo juga, pimpinan Kongres untuk tahun ini itu ada 3 orang dari DPM UI, 1 orang dari Lembaga Legislatif Fakultas, yaitu Ketua BPM FEB UI, dan 1 orang Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas, yaitu Wakil Ketua BEM FH. Dan kemudian setelah dapat arahan, langsung menghadiri kongres yang ada, yang terjadwal. Dan untuk kehadiran sendiri, MPMFT UI masih 5 dari 5 kongres yang ada. Masih 100% kehadiran. Next. Dan untuk sekarang, sebenarnya yang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah kontribusi MPMFT UI, di mana memberikan mandat kepada Izadin untuk menjadi panitia seleksi MMUI 2020. Mungkin langsung next aja bisa dijelaskan oleh Adin. Oke, selanjutnya. Ini adalah gambaran umum dari panitia seleksi MMUI 2020. Apa aja sih sebenarnya yang saya lakukan selama menjadi panitia seleksi MMUI 2020. Nah, dari tujuan itu sendiri, sebenarnya pansel ini tujuannya apa?
Yaitu yang pertama, menyelenggarakan proses pemilihan calon hakim konstitusi MMUI yang berkapabilitas. Lalu yang kedua, ini adalah tujuan internal saya, kenapa saya kemudian mengkonfirmasi akan atau setuju terhadap permintaan untuk menjadi pansel, adalah untuk supaya MPM FTU 2020 ini bisa membangun hubungan baik dengan Hakim Konstitusi MM 2020. Lalu dari gambaran pelaksanaan itu sendiri, itu yang pertama adalah kita atau kami, panitia seleksi itu menyiapkan kelengkapan instrumen persiapan pelaksanaan seleksi calon Hakim MMUI 2021. Lalu yang kedua, kami juga melaksanakan rangkaian proses seleksi yang terdiri atas seleksi berkas, uji tulis, uji kelayakan, dan kepatutan. Lalu yang ketiga, kami juga melakukan penilaian terhadap hasil tes yang sudah dijalani oleh masing-masing dari calon hakim. Lalu yang terakhir, kami mengeluarkan penetapan hasil seleksi calon dari Hakim MMUI 2021. Seperti itu. Selanjutnya. Tadi dari Adin mungkin ada pansel dari saya terhadap panitia khusus Pemira UI. Tujuannya untuk melakukan proses verifikasi mekanisme Pemira IKM UI, lalu mengecekkan gambaran pelaksanaannya, melakukan pengecekan verifikasi berkas, dan menghadiri sidang verifikasi berkas calon ketua dan wakil ketua BEM UI 2021. Selanjutnya, Fazet. Oke, selanjutnya ada Legislative United UI, di mana sebenarnya Legion UI ini adalah sebagai media untuk konsolidasi ataupun bertukar cerita dari seluruh lembaga legislatif yang ada di tingkat UI, dan bersifat tidak wajib diadakan, tapi bisa jadi hal yang cukup penting untuk penyikapan satu lembaga legislatif di IKM UI maupun IKM Fakultas. Dan gambaran pelaksanaannya sebenarnya sama kurang lebih dengan Kongres, kita hanya menunggu arahan dari pimpinan Legion UI, di mana pimpinannya adalah DPM UI itu sendiri, dan kemudian ketika ada arahan langsung menghadiri Legion UI. Dan untuk kehadiran Legion UI sendiri sampai sekarang masih lengkap juga, 5 dari 5 Legion yang diadakan. Next. Selanjutnya ada rakor Ketua Lembaga IKM FTUI, di mana tujuannya untuk mengkoordinasikan sebuah isu yang ada di IKM FTUI kepada seluruh ketua lembaga IKM FTUI. Dan tujuan lainnya juga memberikan arahan kepada seluruh lembaga di IKM FTUI, juga ada hal yang harus dilakukan oleh lembaganya. Misalkan pada saat proker KLB kemarin, dan tiap lembaga diminta untuk memberikan list prokernya apa aja yang ingin diganti dan sebagainya, ataupun untuk persetujuan bagaimana proker KLB ini untuk perubahannya ataupun parameter visi misi yang ada. Kemudian gambaran pelaksanaannya menyebar Jarkom ke grup ketua lembaga IKM FTUI, lalu memimpin jalannya rapat sebagai MPM FTUI, dan BEM FTUI sebagai pemegang garis koordinasi tertinggi di lembaga eksekutif IKM FTUI juga dapat mengadakan rapat ketua lembaga IKM FTUI dengan berkoordinasi dengan MPM FTUI. Total kehadiran 7 dari 7 rakor ketulem yang diadakan. Next. Oke, selanjutnya ada rakor Sekum IKM FTUI. Ini tujuannya adalah koordinator Sekum se-IKM guna terintegrasinya hal-hal menyangkut administrasi eksternal yang harmonis dan terstruktur. Gambaran pelaksanaannya adalah yang pertama, itu kita ingin membangun hubungan baik dengan Sekum BMFTUI selaku koordinator eksekutif tertinggi. Lalu yang kedua, kita menyusun timeline MPM dan IKM FTUI. Lalu yang ketiga, membuat template notulensi. Serta yang keempat adalah untuk inventarisasi barang-barang kelengkapan setiap lembaga yang ada di IKM FTUI. Oke, lanjut. Nah, dari evaluasi dan Renstra, kami melihat bahwa secara keefektifan bentuk itu sudah sesuai. Lalu secara teknis pelaksanaan, rakor ketulem IKM FTUI terkadang mengalami keterlambatan ataupun ketulem eksekutif terlalu lama dalam mengisi absen yang telah disebar. Lalu rencana strategis dari kami adalah kami ingin membuat room Zoom atau berada di tempat 30 menit lebih awal dan melakukan follow up. Oke, selanjutnya adalah pengawasan pelaksanaan peraturan. Oke, pelaksanaan pengawasan peraturan di sini adalah bagian yudisial atau salah satu fungsi yang diemban oleh MPM FTUI. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh MPM FTUI yaitu kekuasaan yudikatif. Tujuan dari adanya yudisial ini adalah merupakan salah satu fungsi yang dimiliki MPM FTUI.
tahun ini terdapat inovasi yang menjadikan representasi yudisial sebagai sebuah panitera yang terdirikan dari 1 orang PU, ditambah juga 1 pimpinan dari tiap komisi dengan 2 orang PJ yudikasi dari komisi kelembagaan. Adapun gambaran pelaksanaannya adalah yang pertama, kami menyusun dan membentuk ketetapan mekanisme yudisial IKMFT bisa dilihat di tautan bit.ly _yudikasi 2020 Y-nya besar. Lalu yang kedua, kami mengumpulkan dan mengusut laporan setiap kejadian yang masuk ke dalam wewenang yudisial IKMFT yaitu yang pertama adalah dugaan pelanggaran peraturan dan ketetapan yang berlaku di IKMFT baik oleh anggota ataupun lembaga di IKMFT. Lalu yang kedua, sengketa antar departemen dan atau program internasional di IKMFT. Lalu yang ketiga, sengketa antar lembaga kemahasiswaan di IKMFT. Dan yang terakhir adalah sengketa hasil pemilihan raya IKMFT. Dan ini belum termasuk karena kami ketetapan mekanisme yudisial ini untuk berjalan di tahun 2021 nanti. Selanjutnya, nah ini tambahan gambaran pelaksanaan. Kami juga menyikapi permasalahan yang terjadi di KMFT UI. Lalu yang terakhir adalah membuat laporan penindaklanjutan terhadap setiap pelanggaran yang terlapor, lalu dipublikasi melalui kanal media sosial Instagram resmi MPMFT UI setiap waktu yang ditentukan. Oke, lanjut. Lalu ini adalah gambaran secara garis besar tentang proses pembuatan TAP mekanisme yudisial. Yang pertama itu adalah rakor pertama sampai rakor keempat, itu adalah tujuannya perencanaan dan memulai perumusan bab 1. Di sini terdapat evaluasi bahwa start yang agak terlambat oleh karena baru memulai hubungan dengan lembaga yudisial MMUI. Oleh karena itu, perlu melanjutkan hubungan yang baik ini guna menjaga keberlangsungan TAP mekanisme yudisial di tahun depan. Artinya hubungan yang sudah terjalin di tahun ini seharusnya sudah bisa dilanjutkan kembali untuk kepengurusan MPM 2021 terhadap MMUI kepengurusan juga 2021. Selanjutnya. Lalu ini adalah gambaran rakor keempat sampai ke 9. Tujuannya adalah perumusan dan melanjutkan pembuatan dari bab 1 hingga ke bab 4. Dari evaluasinya belum ada. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah dari rakor ke-10 sampai rakor ke-14. Jadi total dari rakor pembuatan TAP mekanisme yudisial itu adalah 14 kali. Tujuannya adalah review bab 1 sampai 4. Lalu kami juga melakukan rapat dengar pendapat dengan MMUI selaku yang memiliki kewenangan keilmuan hukum yang mereka punya. Lalu berlanjut bab 4 sampai 9, kemudian finishing, meminta proofread dari ahli dan orang-orang yang bersangkutan. Yang sempat saya mention beberapa waktu lalu ketika sosialisasi TAP mekanisme yudisial. Dari evaluasinya itu belum ada. Lalu selanjutnya. Nah, ini evaluasi dan renstra. Dari keefektifan bentuk itu kami rasa sudah sesuai. Lalu untuk teknik pelaksanaannya terbilang sudah baik. Tiap rapat selalu berpikir berdasarkan teori dan pengetahuan tentang keilmuan hukum, serta kami juga tidak sok tahu apabila mengalami kebuntuan dengan berusaha melakukan studi serta rapat dengar pendapat dengan para ahli dan para pendahulu. Lalu dari rencana strategis dari kami, Panitera Yudisial MPMFT UI 2020 adalah kami ingin kemudian di tahun berikutnya itu bisa membentuk organigram kedudukan Panitera Yudisial di MPMFT UI guna memperjelas posisi yudikatif di MPM, melakukan evaluasi berkala tiap kandungan dari TAP mekanisme yudisial dengan lembaga yudikatif baik itu di lingkup UI, luar UI, maupun fakultas yang sudah memiliki kelembagaan yang berjalan dengan baik, yang berjalan lebih baik. Artinya di sini adalah tetap harus dilakukannya rapat dengar pendapat tentang evaluasi mengenai perjalanan TAP mekanisme yudisial selama setahun percobaan tahun 2021 nanti. Yaitu RDP dengan tentunya juga lembaga yudisial yang memiliki kewenangan atas penilaian dari mereka yang memiliki keilmuan hukum itu. Lalu yang terakhir adalah membentuk atau menambahkan ketetapan yang mendukung keberlangsungan TAP mekanisme yudisial. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Pak Zah, silakan. Selanjutnya ada riset IKM, di mana tujuannya adalah melakukan sebuah riset sebagai materi untuk mempersiapkan musyawarah kerja berikutnya, dan ini juga tertulis di kewajiban MPM pada PDPRT. Kemudian gambaran pelaksanaannya membentuk tim riset IKM MPMFT UI yang di dalamnya terdapat 1 pimpinan dari tiap komisi,
ada SC IKG, SC kaderisasi, dan juga PJ penilaian dari MPMFTUI 2020. Kemudian menentukan isu apa yang bisa dikaji dan dijadikan sebuah materi untuk musyawarah kerja berikutnya, lalu menyebar survei kepada lembaga eksekutif dan juga warga terkait isu yang ada, mengadakan rapat rutin, dan merilis hasil kajian jika dirasa diperlukan. Next. Oke, ini bahasan riset IKM sampai sejauh ini di riset IKM 2020. Yang pertama itu ada IMPI FTUI, dan itu berawal dari bahasan yang dilempar oleh dekanat bahwa dekanat itu ingin membubarkan IMPI FTUI. Dan tim riset IKM FTUI akhirnya merasa harus mengkaji ulang apakah IMPI ini harus tetap ada ataupun bagaimana jika dibubarkan, bagaimana bentuknya. Terus yang kedua, untuk progresnya sampai sekarang, untuk tema yang IMPI FTUI itu sudah mengarahkan tiap fraksi untuk mengadakan forum di tiap departemen untuk menarik aspirasi tentang pembubaran IMPI itu sendiri, lalu berkoordinasi lebih lanjut dengan Ketua IMPI FTUI 2020, namun masih belum membuat hasil berupa tulisan yang sudah terangkum. Jadi sudah ada kesimpulan dari tiap forum departemen, cuman masih belum dirangkum. Lalu yang masih belum terlaksana itu dari semua pendapat dan juga aspirasi dari tiap departemen itu kita belum mengkaji hasilnya dari tiap forum departemen dan juga belum menyebar survei kepada warga IKM FTUI kecuali untuk beberapa departemen seperti Departemen Arsitektur, aspirasi secara kuantitatif maupun kualitatif tentang pembubaran IMPI FTUI itu sendiri. Next. Selanjutnya bahasan yang kedua di riset IKM adalah masa kajian luar biasa. Jadi ini berawal dari pandemi COVID-19 dan IKM FTUI terlalu repot dalam melaksanakan transisi dari offline ke online. Sehingga tim riset IKM MPM FTUI merasa IKM FTUI perlu bersifat lebih adaptif lagi untuk menghadapi sebuah perubahan yang cukup drastis. Kemudian untuk progresnya sampai sekarang, dengan bantuan kolega dan confident sudah terbentuk tab terkait mekanisme perubahan proker, RKAT dan RRKAT KLB, yang akan tetap relevan jika suatu saat nanti terjadi permasalahan yang sama. Jadi masa transisinya sudah bisa dilakukan dengan mekanisme perubahan broker ini. Lalu yang belum terlaksana untuk sekarang itu karena IKG juga masih belum berakhir dan akan berakhir di TW3B, itu harus kita belum mengumpulkan, membandingkan, dan mengkaji data IKG dari tiap lembaga pada saat pandemi untuk memberikan rekomendasi bagaimana IKM FTUI yang lebih adaptif, karena data IKG tidak dirubah kebetulan untuk tahun ini, jadi bisa menjadi data yang cukup bagus untuk memberikan rekomendasi IKM FTUI yang lebih adaptif. Next. Kemudian yang terakhir ada periodisasi, jadi tujuannya kurang lebih sama karena pandemi COVID-19 dan akhirnya pemegang lembaga di tahun ini merasa calon penerusnya kurang bisa untuk meneruskan pengalaman dan meneruskan lembaga yang dipegangnya dikarenakan kurangnya pengalaman yang sebanding dengan keadaan normal. Akhirnya tim riset IKM mengkaji untuk apakah perlu ditambahkan periodisasi sehingga calon pemangku jabatan di tahun depan itu memiliki pengalaman yang cukup untuk memegang jabatan di tahun depan. Dan progresnya untuk sampai sekarang memberikan kajian kepada pleno untuk dijadikan penyikapan, kemudian melakukan survei ke warga, lebih tepatnya ke BPH dan juga ke BP dari tiap lembaga, mengolah data survei, mensosialisasikan rekomendasi sementara, melakukan kajian rekomendasi yang sustain, dan memberikan rekomendasi kepada lembaga eksekutif IKM FTUI. Sebenarnya yang belum terlaksana itu publikasi rekomendasi yang sustain kepada lembaga eksekutif, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Next. Oke, untuk evaluasi dan respon sendiri dari keefektifan bentuk itu dikarenakannya pandemi dan perlu keputusan yang cepat pada saat itu. Jadi MPM FTUI 2020 akhirnya hanya membentuk tim riset IKM MPM saja, tidak mengajak dari tim eksekutif. Namun tim riset IKM FTUI juga melibatkan seluruh lembaga eksekutif itu dengan cara mengisi survei dan mewawancara melalui MPM fraksi untuk mendapatkan rekomendasi dan saran. Jadi bentuk tanggung jawab dari lembaga eksekutif adalah mengisi survei tersebut dan menjadi narasumber untuk diwawancara oleh MPM fraksi. Lalu teknis pelaksanaannya sudah terbilang cukup baik sebenarnya dari rapatnya. Tiap rapat selalu berpikir back to basic, di mana sangat memudahkan riset IKM untuk mengkaji suatu masalah.
Dan tim riset IKM juga sekarang sudah menggunakan ilmu dari teknik industri, sebuah metode yaitu AHP, Analytical Hierarchy Process, dan menggunakan aplikasi Expert Choice untuk mengkaji permasalahan periodisasi. Kemudian pemilihan tema yang terlalu banyak sebenarnya juga membuat tim riset IKM terlalu sulit untuk menyelesaikan semuanya. Dan range time-nya mungkin membentuk tim riset IKM dengan seluruh ketua lembaga eksekutif di IKM FTUI dan juga menentukan tema yang sedikit, namun memberikan impact yang cukup besar untuk IKM FTUI. Oke, langsung next aja ke Pemira ya. Baik, terima kasih. Untuk pemilu raya, tujuannya pertama untuk memastikan terlaksananya rangkaian acara pemilu raya Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan membentuk panitiaan yang tugasnya mengeksekusi kegiatan tersebut. Pertama, mempersiapkan timeline pelaksanaan pemilu, mencari dan membentuk panitiaan pemilu raya, mengkoordinasikan persiapan pemilu raya dengan DPM UI, berkoordinasi dengan pihak Dekana terkait pemilu raya, lalu merancang undang-undang pemilu raya. Untuk rancangan timeline Pemira 2020 adalah sebagai berikut, dan ini adalah beberapa rangkuman kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Steering Committee Pemira. Pertama, pemilihan Project Officer Pemira IKM FTUI yang dilaksanakan melalui bidding tertutup tanggal 24 Oktober 2020. Lalu terdapat undang-undang Pemira yang dihasilkan dari RDP. Untuk undang-undangnya dapat diakses di bit.ly UU Pemira IKM FTUI 20. Untuk RDPU Pemira dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020. Ini juga ada bukti grup koordinasi dengan DPM UI dan seluruh lembaga legislatif UI terkait pemilihan raya. Untuk laporan pertanggungjawaban Pemira IKM FTUI akan dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah penetapan hasil perhitungan suara IKM FTUI sesuai dengan ketetapan MPM FTUI 2020 tentang Undang-Undang Pemira IKM FTUI Bab 3 Pasal 9 Ayat 9. Untuk penutup, mungkin kesimpulannya pertama, kesekjenan di MPM FTUI 2020 terlalu dilepas dan bergerak secara mandiri. 2, koordinasi internal MPM FTUI 2020 mengalami peningkatan dari sebelumnya karena lebih terarah dan terjadwal. Ketiga, koordinasi eksternal MPM FTUI 2020 terbilang cukup baik dilihat dari kehadiran dan pelaksanaannya. Judisial di MPM FTUI 2020 mengalami kemajuan luar biasa dengan dibentuknya ketetapan baru. Kelima, riset IKM terbilang kurang maksimal karena kurang melibatkan lembaga eksekutif. Untuk Pemira mungkin cukup dalam menangani pemilihan secara online, namun sistem pengawasan dan pengaduan masalah harus dikaji ulang. Untuk rencana strategisnya, pertama mempertimbangkan untuk membuat kesekjenan, koordinasi dengan BEM lebih diperbanyak lagi terkait rakor ketulem. Ketiga, yudisial perlu dibentuk TAP pendukung dari peraturan yang sudah ada atau menambahkan unsur baru dari TAP yang masih berlaku. Keempat, membentuk tim riset IKM bersama lembaga eksekutif. Dan terakhir, untuk Pemira, membentuk KP Pemira agar pengawasan bisa lebih baik. Mungkin sekian dari pimpinan umum. Oke, itu aja mungkin dari kita bertiga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin nanti yang ingin bertanya bisa langsung mengisi type form yang ada di deskripsi. Itu aja mungkin dari kita. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.